Shalom, selamat pagi. Selamat datang di PIC Lipo Tower. Para saudara-saudara kami seiman, saya akan menyaksikan dan mendengarkan pemberitaan firman. Berikut ini kiranya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. What a blessed Sunday, saudara. It is a blessed Sunday. Satu minggu yang diberkati Tuhan. Sebab Dia hidup, maka kita punya pengharapan menghadapi hari esok. Sebab Yesus hidup, saudara. Hari ini kita bersuka cita bersama-sama. Banyak orang besar meninggal, tapi hanya satu yang bangkit dari kubur. Saudara dikasihi Tuhan, judul khotbah saya hari ini dan juga menjadi tema daripada bulan ini adalah From Silence to Resurrection. Ini adalah menjadi tema kita pada bulan April ini sampai nanti minggu keempat kita akan belajar what does it mean. Saudara, dari keheningan menjadi kebangkitan, kita mau belajar what does it mean in this month to grieve. Kita mau tahu apa maksudnya berduka. Kenapa Tuhan izinkan para murid berduka? Minggu Paskah ini, kita mau berbicara dari hari Sabtu. Dikatakan Sabtu suci, Sabtu sunyi. Kenapa? Karena in that Saturday, the world stays still. Saudara, bahkan para murid tercatat. Maria dengan para murid mereka masuk pada masa Sabat. Karena memang hari Sabat, saudara. Dan Yesus terbaring, terbujur kaku di dalam gua batu, saudara. Alkitab mencatat beberapa kejadian setelah kematian Tuhan Yesus dalam Jumat Agung. Perhatikan, saudara. Ini adalah beberapa kejadian yang terjadi setelah Jumat Agung. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Saudara, dikatakan mereka beristirahat menurut hukum Taurat. There are moments that you grieve. Kalau saudara menyaksikan drama Jumat Agung kemarin, saya 2 kali nonton, 2 kali saya menangis dalam drama Jumat Agung. Kalau saudara perhatikan dalam drama Jumat Agung, saudara mereka sedih. Saudara, orang kalau udah nangis begitu rupa sampai udah gak ada air mata, saudara, itu capek, Bapak Ibu, capek. Ya. And then we wonder kenapa Tuhan izinkan para murid mengalami itu. Saudara, kita perlu kan tema dari Januari, kalau saudara ngikutin gereja ini dari Januari sampai April kita bicara mengenai kesehatan emosional. Kita sedang dalam tema itu, saudara. Ya. Karena itu ada momen di mana hari Sabtu di mana mereka beristirahat, mereka merenungkan apa yang terjadi. Kalau saudara ada momen-momen traumatik dalam hidupmu, saudara mengalami masa-masa yang cukup sulit dalam hidup saudara, saudara mengalami peristiwa yang menggoncang iman dan jiwa saudara, entah saudara divonis sakit sama dokter, entah saudara mengalami di PHK, saudara mengalami kebangkrutan, saudara mengalami krisis besar dalam pernikahanmu dalam ujung tanduk, keluargamu sedang dalam krisis broken family. Saudara, you need a place to rest, you need a space where you can grieve. Saudara butuh ruang di mana saudara bisa berduka untuk memproses what's going on, apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Gak cuma hanya itu, saudara. Dalam Matius pasal 27, para penjaga, mereka memeteraikan kubur itu dan berjaga-jaga. Yohanes 20 ayat 1 dan ayat 11. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur dan menangis, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Saya yakin hari Sabat yang dimana harusnya mereka beristirahat bagi Maria dan bagi para murid itu bukan hari Sabat yang biasa. Saya yakin ketika mereka berkumpul di rumah, mereka semua dalam kondisi panik, deg-degan. Apa yang akan terjadi sama kita? Apa yang akan terjadi sama mayatnya guru? Apa yang akan terjadi sama seluruh semua ini? Saudara, makanya pagi-pagi ketika selesai Sabat langsung dia lari ke kubur itu dan menangis. Saya yakin saudara dalam Sabat itu Maria menangis, saudara. Dalam Yohanes pasal 20 19, saudara, ketika Maria lari ke kubur, apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka ketakutan. Sama, saudara. Pada hari pertama minggu itu, saudara, ketakutan mereka dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Saudara perhatikan, itu bukan Sabat yang enak, bukan Sabat yang penuh dengan sukacita. Semua bingung, semua takut, saudara. Para murid itu berkumpul sejak Sabat, ketakutan, saudara. Untuk pertama kalinya, para murid menghabiskan weekend tanpa ada Tuhan Yesus. Untuk pertama kalinya dalam hari Sabtu itu mereka tidak mendengar suara Tuhan Yesus. Untuk pertama kalinya dalam 3,5 tahun terakhir, kalau saudara baca kitab 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tiap hari mereka gerak. But one day, in that one particular weekend, semua terdiam.
Nggak ada suara Tuhan Yesus. Mereka bingung. What should we do? Saya ingin bicara mengenai in between. Bahasa Inggrisnya tuh in between, di antara Jumat Agung sama Paskah hari ini. Ada satu musim penantian. Katakan bersama-sama musim penantian, saudara. Para murid mengalami itu musim penantian itu, saudara. Di dunia, di tempat di mana kita berjalan seolah-olah kayak nothing happen. Tapi tahu nggak saudara? Kadang-kadang kita merasa dalam musim penantian Allah nggak bekerja gitu ya. Kayaknya kalah begitu, kayaknya semua diam, kayaknya kita takluk begitu. Mana janji Tuhan? Tapi saya mau beritakan bahwa di dalam masa penantian Allah tetap bekerja di belakang layar. Lebih sulit menunggu Tuhan ketimbang saudara. Lebih sulit gini, menunggu kalau saudara nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita tahu sesuatu pasti terjadi, kita mudah menunggunya. Ada kepastian gitu. Berapa lama nih macet? 3 jam Google Map, ya udah kita tunggu 3 jam. Tapi kalau kita menanti sesuatu yang tidak pasti, wah itu sulit Bapak Ibu. Itu sulit. Nah, di Paskah ini, saudara, kita mungkin dalam musim penantian itu. We have been waiting and waiting for the miracle of God. Kita menunggu dan menunggu, seringkali kita bingung bukan karena Allah gak bekerja, tapi karena kita tidak tahu apa yang sedang Allah kerjakan. Saudara, kalau saya jadi para murid, kita mikirin Tuhan Yesus ngapain ya? Udah, walaupun Tuhan udah bicara sih saudara, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Cuman saya juga gak yakin amat para murid betul-betul percaya pada janji itu. Karena mereka begitu takut dan begitu berduka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan ada masa penantian di masa para murid. Kenapa? Karena dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada banyak masa penantian yang Tuhan izinkan terjadi. Coba perhatikan, ada 6 contoh yang saya kasih. Nuh menanti, gak tahu berapa lama sampai air bah itu turun. Dan dia terus membangun bahtera itu. Abraham dan Sarai menanti 25 tahun sejak janji Allah. Ketika mereka menjadi bapa segala bangsa sampai digenapi another 25 years. Umur 75 tahun mereka digenapi, umur 99 Sarai baru melahirkan anak. Yusuf menanti, hitung-hitungan ya, kurang lebih 20 tahun sejak dia dapat mimpi sampai betul-betul menjadi Perdana Menteri Mesir. 20 years. Dan di dalam masa penantian Yusuf gak mudah. Dia dijual sama saudaranya, dia masuk dalam penjara, dia dijual sebagai budak sama keluarga Potifar, saudara. It's not easy. Mungkin saudara juga sedang dalam penantian. Menantikan kapan janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya. Musa menanti 40 tahun. Sejak dia di padang gurun sampai menjadi penyelamat Israel. Saudara, itu umur 80 tahun baru dia menyelamatkan Israel. Hana menanti bertahun-tahun, Alkitab gak mencatat berapa lama. Tapi Hana menanti bertahun-tahun sampai Tuhan mengaruniakan Samuel ke dalam kehidupannya. Dan para murid menantikan satu hari. Ada Sabtu Suci. Sabtu Sunyi, Holy Saturday. Saudara, tahun ini saya berfokus kepada hari Sabtu itu. Kenapa? Karena seringkali kita orang gak sabaran. Di dunia modern zaman sekarang semua orang gak sabar. Pengennya langsung instant, from glory to glory, from faith to faith, from miracle to another miracle, from another level of success to another level of success. Saudara, kita gak tahu, we don't know what to do with losses and grief. Saudara, seminar-seminar semua berbicara mengenai cara mencapai sukses, tapi jarang kita mendengarkan bagaimana menghadapi duka. Bagaimana memproses kehilangan. Bagaimana menunggu. Jarang, saudara, karena gak ada yang suka nunggu. Saudara, saya notice diri saya, ini diri saya ya, saya suka fidgeting. Tahu fidgeting itu apa? Dulu tuh saudara ya, generasi milenial terkenal dengan permainan fidget. Apa namanya? Fidget spinner, nah ini mak-mak pasti tahu nih. Fidget spinner yang diputer-puter tuh. Ada di pencet-pencet saudara. Ya kalau nggak tahu nanti cek aja deh Pokoknya itu buat orang yang nggak bisa diem. Yang gelisah. Jadi dia pokoknya klik-klak, klik-klak, ada pencet-pencet, ada diputer-puter saudara. Namanya fidgeting, nggak bisa diem, gelisah. Nah saya gitu tuh saudara. Ya kan, entah pokoknya nggak bisa diem aja saudara. Tangannya gerak, ngitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 saudara ya kan. Kalau enggak diputer-puter, kalau enggak klik saudara. Pokoknya itu banyak mainannya deh saudara deh. Gitu. Kita gelisah. Karena kita enggak biasa nunggu.
kita gelisah karena we don't know what to do dalam masa penantian. Saudara, masalahnya karena kita nggak sabar. Kita nggak sabar. Bahkan seorang bapak gereja namanya Tertullian yang hidup di zaman sekitar 160 sampai 220. Bapak Tertullian berkata akar segala dosa adalah ketidaksabaran. Itu kata dia. Dia berkata bahwa sumber daripada ketidaksabaran itu adalah iblis itu sendiri. Adam dan Hawa gak sabar, makanya mereka cepat-cepat makan buah itu. Padahal kalau mereka menunggu, Tuhan akan pasti kasih buah itu. Kita semua gak sabar mendapatkan apa yang kita mau, makanya kita cepat-cepat. Dari ketidaksabaran itulah kita berbuat dosa. Saudara, kita lupa bahwa di hadapan Tuhan, menurut 2 Petrus 3 yang ke-9, 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Coba bayangkan saudara menjadi Yusuf, udah di penjara. Tuhan, mana mimpi yang Tuhan kasih waktu saya masih remaja? Katanya saya akan menjadi lumbung jerami dan semua jerami-jerami saudara-saudaraku tunduk kepadaku. Yang ada aku dijual jadi budak dan aku masuk penjara. Kalau saya jadi Nuh, mana Tuhan disuruh bangun bahtera di atas gunung, dikatakan orang gila. Mana hujannya? Nah, kita gak sabaran. Saudara, Sabtu mengajarkan untuk kita menunggu waktunya Tuhan. Ada momen hari Paskah di mana Tuhan Yesus pasti bangkit. Kalau hari ini saudara dalam musim penantian, saudara dalam hari Sabtu, saya ada punya ayat bagi Bapak Ibu. Yesaya pasal 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara jangan ambil jalan pintas. Saudara, jangan ambil shortcut. Saudara, percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, saya kemarin bicara dalam Jumat Agung, sometimes God allows us to lose in order for us to win. Terkadang Allah mengizinkan kita untuk ngalah atau kalah kelihatannya, tapi untuk menang. Di mata Petrus, Yesus disalibkan itu gagal. Makanya Petrus paling gak senang Yesus disalibkan. Saya pernah khotbah kan saudara, dia tarik Yesus ke samping dan dia tegur. Guru, sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Kamu gak akan mati. Tuhan tegur Petrus, enyahlah engkau iblis. Petrus diam-diam saudara, ambil pedang langsung potong kuping Malkus. Karena Petrus gak rela. Masa guru saya kalah, masa guru saya ditangkap, masa diborgol, masa mati begini aja. Tapi justru Tuhan Yesus mengajarkan apa yang kelihatannya kalah, tapi dalam jangka panjang itu sebetulnya menang. Dalam hidup ini ada momen di mana kita mesti ngalah Bapak Ibu. Untuk kita menang di jangka panjang. Ada pepatah perang Sun Tzu mengatakan, kalah satu pertarungan untuk memenangkan satu pertempuran. Lose one battle to win the war. Itu saya gak tahu bahasa Mandarinnya apa. Kalah satu peperangan, pertarungan untuk memenangkan satu perang. Saudara, gak semua harus kita paksa dengan kekuatan sendiri. Gak semua harus kita bereskan dengan kekuatan sendiri. Gak apa-apa, saudara. Kalau memang Tuhan izinkan kita mengalami kemerosotan, ini ekonomi lagi masih gonjang-ganjing Bapak Ibu. Kalau kita Tuhan izinkan nih melewati masa-masa sulit nih di depan nih, saudara, percaya sama Tuhan Yesus saja. Percaya, saudara. Kalau saudara mungkin nggak terdampak ekonomi, tapi saudara mungkin terdampak dalam hal hubungan, dalam hal relationship, dalam hal pernikahan, keluarga, saudara. Mari bapak-bapak kita belajar mengalah untuk menang. Nggak semua harus menang-menangan gontok-gontokan dengan ego. Kadang-kadang kita mesti menurunkan ego kita. Kenapa? Karena yang kita perangi bukan istri kita. Yang kita perangi itu adalah iblis yang berusaha merusak pernikahan kita. Saudara, kita mesti belajar untuk menurunkan itu. Saudara. Amin saudara. Dan dalam musim Paskah ini saya juga belajar untuk mengizinkan Allah membangkitkan sesuatu yang mati menjadi hidup. Kalau saudara mau ada kuasa kebangkitan, maka dari kata kebangkitan sendiri maka mengharuskan ada sesuatu yang mati. Baru bisa bangkit. Jadi kalau hari ini Tuhan sedang mengikis kedaginganmu, Tuhan sedang memproses hidupmu untuk supaya ego dan gengsimu mati, izinkan itu mati.
Kalau hari ini seolah-olah mimpi dan ambisimu sedang dimatikan oleh Tuhan, izinkan itu terjadi. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 12, sesungguhnya jika biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Konteks ayat ini berbicara mengenai pribadi Tuhan Yesus. Dia adalah biji gandum yang mati jatuh ke tanah. Tetapi karena Yesus mati, melahirkan banyak orang Kristen. Karena Yesus mati melahirkan banyak orang yang percaya kepadanya. Tapi ayat ini juga bisa kita tarik ke dalam kehidupan kita. Ini kalau saudara pegangin terus nih ambisi saudara nih. Saudara pegangin terus kemauan saudara. Ya tetap jadi biji aja satu. Tapi kalau saudara mau mulai melepas tanganmu dari yang cengkram keras, saudara nahan. Saudara mulai lepas. Jadi terbuka, berserah, surrender sama Tuhan. Tuhan, ya sudah deh, kalau memang aku gak bisa ke arah sini, let your will be done in my life. Begini maksudnya, Tuhan, saya ini punya mimpi loh Tuhan, saya punya ambisi, saya punya cita-cita, saya punya kemauan. Dan kebetulan saudara tipe yang kemauannya keras, A ya A, begitu kira-kira. Saudara, kalau saya maunya ini, saya maunya begini, kira-kira begitu. Saudara belajar, lepaskan sama Tuhan. Tuhan, ya sudah saya serahkan. Tuhan maunya bagaimana, silahkan Tuhan atur. Mungkin saudara di pojokan nih di dalam bisnis. Sepertinya saudara harus mengambil tanda kutip apanya ya. Jadi kambing hitam ya, saudara dikambing hitamkan. Saudara yang sebetulnya saudara bukan salah saudara, tapi saudara yang kayak, kok jadi salah saya begitu loh. Saya jadi menanggung beban bos-bos saya yang dikambing hitamkan. Saya mau katakan kalau saudara gak ada jalan keluar lain, take it saudara. Kalau emang gak bisa nih, saudara udah konsult dengan pengacara, konsult dengan konsultasi hukum segala macam, take it saudara. Percayalah kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang terlena saudara. Tidak pernah Tuhan biarkan anak-anaknya terjatuh saudara. Sekalipun saudara harus melewati lembah kekelaman nih. Saudara mungkin dipenjara karena bukan salah saudara, karena menanggung kesalahan atasan saudara. Saya mau katakan Tuhan pasti bela saudara. Dalam hidup saya, saudara, saya mesti mati kepada mimpi saya. Saya juga punya mimpi waktu saya kuliah. Saya punya cita-cita. Tapi ketika Tuhan memberikan cita-citanya dalam hidup saya punya dua pilihan. Saya pursue cita-cita saya, atau saya bilang Tuhan ya sudah dah. Saya gak mengejar cita-cita saya. Saya ikuti panggilan Tuhan menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Saya harus mati kepada mimpi saya. Saudara, itu bukan keputusan yang mudah. Saudara, tapi begitu itu mati, begitu saya mati kepada diri saya, itu bisa menghasilkan banyak generasi berikutnya. Bisa menghasilkan banyak anak-anak rohani. Saya ingin saudara merenungkan ini. Next, perhatikan kata tanah. Saudara, dikatakan kalau biji itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Tanah itu bicara mengenai pergumulan dan kesulitan hidup. Biji itu harus mati di dalam tanah. Makanya jangan heran kalau Tuhan izinkan ada pergumulan terjadi. Jangan heran kalau Tuhan izinkan ada masalah terjadi, ada sakit penyakit terjadi. Jangan heran. Karena memang kita harus masuk ke dalam tanah. Tanah itu gelap, gak terlihat, itu proses. Gak ada yang tahu bagaimana biji itu berakar. Karena gak kelihatan di dalam tanah. Tapi justru di dalam tanah itulah musim di mana saudara sedang dikuatkan oleh Tuhan. Justru di dalam tanah itulah alaman transformasi hidup saudara dan saya. Kalau hari ini ada yang dalam kondisi sulit berharap. Saudara kayaknya lagi jauh banget dari sukacita dan dari pengharapan. Saudara sedang muram. Ingat ada firman Tuhan yang berkata dalam Ratapan pasal 3 ayat 17-21. Kita selalu baca yang bawahnya doang. Tak berkesudahan, ya kan? Kita selalu baca yang ini doang nih. Tapi kita gak tahu ternyata ayat atasnya galau. Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia yang meratapi kota Yerusalem karena Tuhan akan menghancurkan kota Yerusalem. Dia berusaha nego sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok Yerusalem dihancurkan? Tapi dia hanya bisa meratap karena sudah kepastian untuk Yerusalem dihancurkan. Dan dia tulis, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Sangkanya. Lalu dia berkata, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Wah, ini galau banget saudara.
Tapi di tengah-tengah kondisi yang galau itu, di tengah-tengah kondisi yang sepertinya tidak ada pengharapan, di tengah-tengah kondisi yang dia tercerai dari kesejahteraan, dia berkata, inilah yang kuperhatikan, inilah yang kuingat, inilah yang ku nanti-nantikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau hari ini kita mengalami seperti Yeremia, kita merasa tercerai dari kesejahteraan, kita merasa udahlah gak ada harapan untuk hidupku bahagia, udahlah inilah salibku, Tuhan ingatlah duka cita dan pengembaraanku, hidupku cuma seperti makan ipuh dan racun. Saya gak tahu ipuh itu apa. Mungkin makanan pahit saudara ya, mungkin sesuatu yang beracun yang tidak mengenakan. Hidup kita kepahitan, kecewa demi kekecewaan saudara. Saudara punya pilihan loh saudara. Saya pernah ketemu dengan orang yang saya gak bisa ngomong apa-apa, memang hidupnya pahit. Hidupnya pahit. Dari kecil ditinggal orang tuanya, mau dibuang, mau digugurkan gak jadi. Akhirnya dia dikeluarkan dari kakak karena anak ciong saudara. Ya, kalau dia hidup bisnisnya bakal bangkrut, jadi dia dikeluarkan, dikasih ke tantanya, dititipin ke keluarga. Waduh, dia pahit sekali saudara. Dia marah, dia gak bisa terima. Kenapa? Kenapa saya lahir seperti ini saudara? Besar jadi orang yang sangat mencari perhatian karena dia gak pernah mendapatkan kasih Bapa saudara. Ya. Dia mencari kasih dan cinta in all the wrong places. Saudara, ya dia hidup bergaul bebas karena dia berusaha mencari cinta yang gak didapatkan dari mamanya. Saudara, ya kerjaan hancur, saudara, ya dia gak bisa jaga temper, gak bisa jaga emosi, saudara. Karena satu, dia selalu mengingat akan sengsara dan pengembaraannya. Kalau itu Bapak Ibu, kalau saudara kenal orang seperti itu, saudara kita mesti kuatkan, ingatkan. Sekalipun memang hidupmu gak adil, gak ada yang minta hidup terlahir seperti itu. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ada alasan kenapa kau masih hidup hari ini. Saudara, itu Paskah buat saya hari ini. Itu Paskah. Saudara, poin selanjutnya, kebangkitan Yesus memberikan makna terhadap duka cita dan penderitaan kita. This month, in the month of April, we have to learn how to grieve correctly. Seringkali orang Kristen itu kan kalau orang lagi berduka, udah jangan lama-lama. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Ayo sukacita, ya. Ayo semangat, ayo kembali lagi, cepat. Padahal kita nggak tahu orang memproses duka tuh beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama gitu loh saudara. Orang memproses duka tuh beda-beda. Kalau kita bertanya, merenungkan kenapa Tuhan izinkan para murid mengalami pengalaman yang traumatis. Kalau Bapak Ibu nonton film Passion of the Christ, itu traumatis loh Bapak Ibu. Maksudnya ngeri gitu loh. Nonton tuh kayak ngeri begitu. Adegan-adegannya begitu brutal, maka kan R-rated. Itu film R-rated saudara. Karena ngerinya, bukan karena adegan apanya, karena memang ngeri. Itu pasti shock jadi Maria, ibunya Tuhan Yesus. Jadi murid, pasti trauma ngeliatin begitu. Lalu kita berpikir kenapa Tuhan izinkan mereka mengalami itu ya? Saya menemukan jawabannya, saudara. Seorang penulis, dia seorang teolog, kalau gak salah Katolik, namanya Henry Nouwen. Dia buku-bukunya klasik lah, Bapak. His book is classical. Henry Nouwen. Saya terberkati baca buku beliau. Dan dia tulis begini, dikutip oleh Peter Scazzero, dia tulis begini. To the degree to which we grieve our own losses is in direct proportion to the depth and quality of the compassion we can offer to others. Saya terjemahkan, seberapa kita berduka atas kehilangan kita sendiri, itu berkorelasi terhadap kedalaman dan kualitas empati kita terhadap orang lain. Singkatnya begini, kalau saudara gak pernah tahu rasanya kehilangan, saudara akan sulit memahami perasaan kehilangan orang lain. Kalau saudara gak pernah berduka, sulit untuk saudara menawarkan empati kepada orang lain. Kalau saudara gak pernah mengalami nih yang namanya difitnah, bangkrut, dijahatin orang, saudara gak pernah mengalami namanya sakit penyakit, gak pernah mengalami itu semua, saudara akan sulit berempati. Bahkan kita selalu berkata, kamu aja yang banyak dosa. Kamu aja yang nakal,
Kita sulit, kenapa? Karena kita gak pernah mengalami itu. Jadi mengucap syukur ketika para murid mengalami duka karena mereka ditinggalkan Tuhan. Mengucap syukur ketika para murid mengalami hal yang tidak mengenakan karena mereka menjadi orang-orang yang lembut. Saudara tahukah duka melembutkan hati saudara? Orang yang berbuah itu di prune, prune ya? Carang-carangnya tetap dipotong sama Tuhan. Itu berbuah tuh, tetap dipotong sama Tuhan, di prune. Kan kita kalau punya pohon jeruk saudara ya, habis berbuah saya potong lagi tuh. Biar dia lebih berbuah lagi. Saudara, dipotong. Nah, motong itu tuh sakit. Motong dalam analoginya, dalam hidup kita Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Diizinkan. Supaya kita jadi orang yang lembut. Jangan jadi orang yang keras. Karena kita pun mengalami penderitaan. Supaya kita gak sombong-sombong amat. Supaya kita bisa mengalami apa yang orang lain alami. Saudara. Kedua, saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan penderitaan dan duka yang kita alami menjadi alat untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara pernah bertanyakah kenapa dalam tubuh kemuliaan Yesus tetap ada bekas luka di tangan dan di lambung dan di kaki? Kenapa gak hilang aja tuh luka? Saudara, kita aja ada luka di muka, cepet-cepet kita beresin saudara biar gak jadi bekas. Para ibu-ibu yang melahirkan yang ada stretch mark pasti berusaha menghilangkan stretch mark. Ada yang bisa, ada yang gak bisa. Saudara, kenapa Tuhan tidak menghilangkan luka? Saya baru dapat pemahaman ini loh, dan saya bangga sekali. Saudara, bangga berarti begini. Tuhan izinkan ada luka di dalam tubuh kemuliaan. Saudara, karena luka itu menjadi alat menyatakan kemuliaan Tuhan. Aku ini masih ada lukanya loh. Cucukkanlah Thomas. Saya bangga dalam arti ternyata penderitaan dan luka dalam hidup saya yang mungkin tidak bisa hilang itu menjadi cara untuk orang lain bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Mungkin kita mengalami traumatic event, kita mengalami hal-hal yang gak enak dalam pernikahan kita. Gak bisa hilang itu rasanya, memori gak bisa hilang. Tapi justru sengaja gak bisa hilang untuk menjadikan itu berkat bagi pernikahan lain. Saudara. Ya kan? Karena itu kalau saudara punya istri atau punya ibu yang melahirkan dan stretch marknya gak hilang. Saudara, berbanggalah. Karena itu bukti menjadi seorang ibu. Saudara, itu bukti. Saudara, itu kebanggaan harusnya. Bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Kebanggaan. Saya sudah melahirkan ini. Ada buktinya, gak bisa hilang ya sudah. Saudara, itu menjadi simbol kekuatan. Kira-kira begitu. Ini mungkin bapak-bapak kita sulit ngerti kali ya. Ini mungkin harus ibu-ibu yang ngerti nih. Bapak-bapak ini maksudnya ngomong apa ini? Kalau kita ada stretch mark saudara bekas gendut, ya udahlah bodo amat. Kalau bapak-bapak begitu, kita bodo amat emang. Cuman berbanggalah dengan bekas luka itu, berbanggalah. Saudara, bahwa kita pernah melewati satu peristiwa yang hidup dan mati itu sebetulnya. Nah demikian dengan luka dalam hati. Demikian dengan luka dalam hidup. Kalau saudara pernah mengalami luka yang demikian rupa, difitnah, disakiti, dijahatin orang, saudara mengalami kekecewaan, saudara berbanggalah, bukan karena saudara dijahati, bukan, berbanggalah karena lewat luka itu saudara ketika pulih saudara bisa jadi berkat bagi orang lain. Lukamu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya. Makanya Tuhan bilang, sampai nanti kita naik ke surga nih, tetap ada lukanya itu, tetap ada, yakin saya. Lihatlah luka ini. Luka yang menembus dosamu nak. Saudara. Amin Bapak Ibu. Nanti minggu depan kita teruskan saudara. Tapi hari ini pesan Paskah saya adalah ini saudara. Dari kesunyian, dari keheningan, dari ketakutan para murid. Mereka menghadapi minggu Paskah yang penuh dengan sorak-sorai. Percayalah kalau hari ini kita dalam musim penantian, dalam musim menunggu. Janji Tuhan pasti ya dan amin. Janji Tuhan pasti digenapi.
kita akan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tapi izinkan ada sesuatu yang harus mati dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, sekianlah pemberitaan firman kali ini, kiranya menjadi rema buat kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bagi teman-teman dan saudara sekalian yang belum ada ibadah tetap di tempat ini, kiranya kami mengundang saudara sekalian untuk beribadah di Lipo Tower PIC. Tuhan Yesus memberkati.